Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan acara kajian rutin yang insya Allah akan disampaikan oleh Ayah Firnadi. Untuk itu, mari kita buka acara kajian hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kajian kali ini, Ayah Firnadi akan menyampaikan nasihat tentang penyakit hati yang merusak iman. Kepada Ayah Firnadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang ayah sayangi dan cucu-cucuku yang anang sayangi, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang ke-8 di hari Ahad tanggal 17 April 2022. Ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-16 buat ayah ini. Dan ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-15 ke atas, biasanya Ramadan ini nantinya akan berjalan terasa sangat cepat. Dan ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan yang 15 ke atas, biasanya di kalangan kaum muslimin mengejar malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Walaupun untuk malam Lailatul Qadar itu ada 2 pendapat ya. Pendapat yang pertama bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya ya cuma sekali. Ketika Al-Quran diturunkan, itu aja. Yang ketika itu, karena turunnya Al-Quran, maka nasib seseorang, keadaan seseorang itu bisa berubah total dari kegelapan menuju terang benderang kepada cahaya ilahi. Nah, sejak saat itu diartikan bahwa kehidupan seseorang itu lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian pendapat yang kedua itu Lailatul Qadar itu turun setiap tahun di bulan Ramadan. Cuman tanggalnya atau harinya tidak bisa dipastikan tanggal berapa sehingga orang mengejar malam Lailatul Qadar itu setiap malam, terutama di malam likuran. Ya. Ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang pada malam-malam likuran,
ada juga yang 24, 25 dan sebagainya. Bagi kita yang penting mari kita isi bulan Ramadan itu, dan seandainya kita rutin istiqomah beribadah di bulan Ramadan ini, dan ketika pada suatu malam nanti turun malam Lailatul Qadar, maka yang rutin kita lakukan, yang istiqomah tentu akan menjumpai malam Lailatul Qadar. Bagi orang atau pendapat yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan datang setiap tahun di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan itu menjadi momentum bagi kita untuk merubah sikap kita, merubah amal perbuatan kita menjadi lebih baik. Amal ibadah kita menjadi lebih baik daripada amal ibadah kita di hari-hari yang lalu. Ya. Itu yang penting, sehingga kalau dengan adanya pendidikan di bulan Ramadan ini, kalau kita menjadi lebih baik, itu artinya ya sama kita mendapat malam Lailatul Qadar. Ya. Tetapi kalau nanti ketika Ramadan usai terus kemudian kita tetap seperti yang dulu, yang biasa-biasa saja, amal ibadah kita tidak lebih baik, maka ya sepertinya Ramadan ini tidak berarti apa-apa buat kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita, amal ibadah kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian yang ayah sayangi, pada kesempatan ini ayah ingin mengingatkan tentang beberapa perkara yang dapat merusak iman kita sebagai seorang muslim. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, salasun mukhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan mutaba'un, wa ijabul mar'i li nafsih. Ada 3 perkara yang dapat merusak hidup manusia sebagai seorang mukmin, yaitu pertama kebakhilan atau kekikiran yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diperturutkan. Dan yang ketiga, ketakjuban seseorang kepada dirinya sendiri. Nah, anakku sekalian yang ayah sayangi, jadi yang pertama itu kikir yang ditaati. Artinya bakhil atau kikir itu adalah orang yang tidak mau mengeluarkan nafkah-nafkah yang wajib ataupun yang sunnah sebagaimana mestinya. Jadi orang kikir itu yaitu orang yang tidak mengeluarkan zakat, yang tidak mau menginfakkan hartanya, mensedekahkan sebagian hartanya di jalan Allah, padahal dia mampu. Kekikiran itu memang merupakan tabiat dasar daripada manusia, ya. Dikatakan di dalam Al-Quran itu bahwa manusia itu menurut tabiatnya kikir. Itu dikatakan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 128. Jadi kikir itu merupakan tabiat manusia yang kalau dibiarkan, kalau kita tidak melawannya, maka kikir itu akan menjadi penyakit buat kita. Kemudian di ayat lain
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a. Sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila mendapat kebaikan, dia jadi kikir. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tadi, maka memang manusia itu sifatnya emang kikir. Untuk itu harus kita lawan dengan apa? Dengan berusaha untuk membelanjakan harta kita sesuai dengan kewajiban yang ada pada kita, baik kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban kepada keluarga, atau kepada masyarakat. Ya. Bisa berupa zakat, yang wajib itu zakat. Ya. Jadi anak-anakku kalau punya kelebihan rezeki, bagi yang punya simpanan, maka harus berhitung diri. Ya. Jadi kalau punya simpanan yang sudah sampai nisabnya dan waktunya sudah 1 tahun, harus diperhitungkan zakatnya. Jadi jangan diem-diem, ya, dihitung sendiri. Kalau lebih dari 85 gram emas nilainya itu, kita punya simpanan, terus kemudian kita sudah menyimpannya selama 1 tahun, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Di samping itu juga kewajiban-kewajiban terhadap diri sendiri itu jangan sampai kikir. Kikir terhadap diri sendiri itu umpamanya kita itu sakit ya. Sakit itu kan harus diobati. Padahal kita punya uang, tapi kita eman dengan uang kita, sehingga kita rela bersakit-sakit, tidak mau ke dokter. Ya. Itu orang seperti itu orang kikir kepada dirinya sendiri. Sedangkan kepada keluarganya atau kepada saudaranya, dia juga punya kewajiban yang harus ditunaikan sesuai kemampuan dan kewajarannya. Untuk itu, supaya kita terhindar dari kekikiran, maka kita harus belajar dan berusaha untuk membelanjakan harta kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang perlu juga diingat dalam hal membelanjakan harta juga, jangan terlalu boros, ya, dan jangan juga terlalu kikir, ya, sedang-sedang saja. Nah, itu masalah yang pertama, penyakit yang harus kita hindari dalam diri kita, yang memang merupakan tabiatnya manusia. Kemudian yang kedua itu hawa nafsu yang diperturutkan. Ya. Kita itu manusia yang terdiri dari 2 dimensi, jasmani dan rohani. Jasmani itu berasal dari tanah, kemudian rohani itu berasal dari ilahi, Allah, rohaniyah. Ya. Yang dari tanah ini cenderung untuk mengikuti hawa nafsu. Ya. Yang kalau kita biarkan, maka hawa nafsu itu akan menguasai diri kita, dan kita akan
sulit mengendalikannya manakala kita mengumbar hawa nafsu itu tanpa ada batasannya, tanpa ada yang bisa mengerem, ya. Dan hawa nafsu itu adalah termasuk bawaan manusia, ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14 ini. Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi manusia itu pada dasarnya cinta kepada dunia, ya. Tetapi cinta kepada dunia itu yang meliputi kalau orang laki suka kepada perempuan, kalau orang perempuan suka kepada laki-laki, juga senang kalau anaknya banyak, senang kalau sawah ladangnya luas, dan juga kendaraannya banyak. Itu bawaan manusia. Tetapi kita harus mengendalikan keinginan kita. Oleh karena itu, kita harus membelanjakan untuk memenuhi keinginan itu dengan dasar bahwa belanja itu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, kalau kita belanja berdasarkan keinginan, tidak ada batasnya, tidak ada puas-puasnya. Dan keinginan kepada dunia itu sampai kapanpun kalau dituruti tidak ada puas-puasnya. Ya, Rasulullah bersabda, sekiranya anak cucu Adam mempunyai 2 lembah emas, tentu dia akan menginginkan lagi di samping yang ketiga. Tidak akan memenuhi perut Bani Adam kecuali tanah. Allah akan mengampuni hamba yang bertobat. Jadi walaupun kita suka kepada dunia, itu wajar. Tetapi mari kita tidak menuruti nafsu kita secara serampangan. Sampai-sampai melanggar ketentuan atau undang-undang. Kalau kita perhatikan orang-orang yang korupsi itu sebetulnya kan orang-orang yang tidak miskin ya. Kalau kita perhatikan mereka itu sudah punya kedudukan yang baik, sudah punya gaji yang tidak kecil, tetapi kenapa mereka kok masih korupsi? Itu artinya mereka menuruti hawa nafsunya. Contoh-contoh seperti itulah yang harus kita hindari. Kita boleh kaya, orang memang harus kaya, karena kita butuh untuk menghidupi diri sendiri, keluarga, dan juga kita bisa membantu masyarakat. Kalau tidak kaya artinya tidak punya duit, ya tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jangan sampai ya, kita melanggar aturan. Jadi kalau anak-anakku yang kerja tidak usah berpikiran macam-macam, terimalah gaji yang sudah diberikan oleh perusahaan, atur yang baik.
Jangan sampai punya pikiran bagaimana caranya mendapatkan penghasilan yang lebih besar, tetapi sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan dalam perusahaannya. Di samping itu menuruti hawa nafsu saja, insya Allah kalau penghasilan yang seperti itu nggak akan barokah, ya. Nggak usah dituruti yang seperti itu. Nikmati saja, terima saja apa yang ada, sambil kita berusaha secara maksimal, ikhtiar sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang ketiga, ketakjuban seseorang terhadap kelebihan yang ada pada dirinya. Ini juga penyakit yang membahayakan buat kita, yang membuat kita nanti bisa terjerumus kepada kesombongan. Asal makna ujub itu dari bahasa artinya kagum, ya, heran. Ujub dalam pengertian yang kita bahas ini adalah kecintaan seseorang pada suatu karunia dan merasa memilikinya sendiri tanpa mengembalikan keutamaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujub itu bangga terhadap diri sendiri, ya. Karena mungkin punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ujub itu tercela di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Contohnya dalam surat At-Taubah itu dikatakan, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi ujub karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Jadi kala itu pasukan Islam membanggakan karena banyaknya jumlahnya. Padahal kata Allah, jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Anak-anakku sekalian yang ayah sayangi, ujub ini penyakit yang tidak terasa, ya, karena dia muncul di dalam diri kita. Dan biasanya ujub ini timbul karena pertama biasanya karena banyak dipuji orang. Karena orang banyak memuji, maka kemudian timbul rasa kebanggaan kepada dirinya. Kemudian bisa juga karena banyak meraih kesuksesan. Orang yang banyak meraih kesuksesan itu kemudian merasa bangga bahwa apa yang dilakukannya itu selalu sukses. Kemudian dia bangga kepada dirinya sendiri. Ujub juga bisa timbul karena menduduki jabatan atau kekuasaan. Orang yang memiliki jabatan atau menduduki kekuasaan yang baik, yang tinggi, biasanya kemudian merasa bangga kepada dirinya sendiri. Yang lain yang bisa menyebabkan ujub juga kalau orang memiliki harta yang banyak, ya. Kemudian bisa juga karena memiliki nasab yang terhormat, ya. Mungkin keturunan raja atau keturunan nabi, mungkin merasa keturunan nabi. Bisa juga orang membanggakan dirinya sendiri. Nah, anak-anak sekalian, untuk itu mari kita hati-hati terhadap penyakit-penyakit itu, dan kita
berusaha mencoba untuk menghindarinya. Kalau kita untuk menghindari kikir itu, terapinya bisa dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu itu artinya kita memahami bahwa kikir itu adalah sifat yang tercela. Kemudian dengan amal, ya kita berusaha belajar untuk menginfakkan, mensodakokan sebagian harta kita, walaupun sedikit demi sedikit. Jadi kita belajar infak, sodako, kita harus banyak. Ya. Sedikit, bisa 2.000, ya 2.000, asalkan rutin. 5.000 atau 10.000 ketika kita datang ke masjid atau ketika kita menemui atau menemukan orang-orang yang perlu kita beri di jalan, ya kita belajar dari yang kecil-kecil itu. Ketika ada orang yang kelihatan susah di jalan, kita bawa uang, ya kita beri aja 5.000, 10.000, atau seberapa kita mampu. Dengan membiasakan hal seperti itu, insya Allah sifat kikir yang ada di dalam diri kita itu akan hapus, ya, dengan belajar sedikit demi sedikit. Kemudian untuk menghindari agar kita tidak terjebak untuk memperturutkan hawa nafsu, maka kita berusaha untuk qanaah, ya, menerima apa yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita melalui jalan yang halal, jalan yang baik, jalan yang benar. Sehingga kita tidak ngoyo, tidak gemerungsu untuk menuruti hawa nafsu kita dengan melanggar aturan. Untuk menghindari sifat ujub yang muncul dalam diri kita, maka tumbuhkan kesadaran bahwa segala yang kita miliki semua berkat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan merasa bahwa semua yang kita miliki itu karena kepandaian kita, karena kepintaran kita, ya, karena ilmu yang kita miliki. Semuanya itu adalah atas pemberian Allah, atas izin Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, anakku sekalian yang ayah sayangi, mudah-mudahan ya 3 penyakit hati itu yang bisa merusak iman, pikir, hawa nafsu yang diperturutkan, dan ujub itu bisa kita sadari, kita pahami, sehingga kita dapat menghindarkan dari sifat-sifat yang tercela itu dengan berusaha belajar sedikit demi sedikit, apalagi di bulan Ramadan ini. Jadi seperti anjuran banyak bersedekah, yaitu kita lakukan walaupun kita tidak banyak memberi, tapi semampu kita, karena kita tidak dituntut yang berlebihan, tapi dituntut sesuai kemampuan kita. Yang penting kita amalkan, ya. Kita tunaikan agar semuanya bisa menjadi kebiasaan yang baik buat kita, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua. Anakku sekalian yang ayah sayangi dan cucu-cucu yang ayah Anang sayangi, pada siang hari ini kira-kira itu yang bisa ayah sampaikan, karena suasananya memang suasana Ramadan, ya. Kita banyak kesibukan sehari-hari, ada yang menyiapkan berbuka dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah telah memberikan nasihat kepada anak dan cucunya mengenai penyakit hati yang merusak iman. Dan apa yang telah disampaikan Ayah semoga bisa bermanfaat untuk anak dan cucunya. Baiklah, mari kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.